BKN perpanjang jadwal pendaftaran P3K tahap 2. Nah teman-teman, ini berita paling hangat yang terbaru yang baru dikeluarkan hari ini, Senin 30 Desember 2024 jam 11.09, yaitu BKN perpanjang jadwal pendaftaran seleksi tahap 2. Nah ini dia surat edaran resminya teman-teman, baru hari ini 30 Desember 2024. Surat ini bertujuan adalah untuk penyesuaian jadwal seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024 di tahap 2. Kita lihat seperti apa isi dari surat ini ya teman-teman. Nah ini surat ini ditujukannya adalah untuk pejabat pembina kepegawaian di instansi pusat maupun pejabat pembina kepegawaian di instansi daerah. Berkenaan dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 634 tahun 2024 tentang kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024 dan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada tenaga non-ASN sesuai kriteria. Nah, di bawahnya nanti ada kriterianya adalah seperti yang tercantum pada surat yang sudah dikeluarkan, yaitu nomor 634. Nah, inilah nanti ada perpanjangan jadwal. Nah, bisa teman-teman lihat, ini di lampiran surat tersebut sudah ada perubahan, yaitu pada poin pendaftaran seleksi yang tadinya adalah 17 sampai dengan 31 Desember 2024. Di sini ada jadwal baru yaitu 17 November sampai dengan 7 Januari 2025. Nah, ini teman-teman bersyukur sekali untuk teman-teman yang kemarin TMS, kemudian yang kemarin belum bisa mendaftar, ini ada perpanjangan lagi, yaitu pendaftarannya sampai dengan tanggal 7 Januari 2025. Nah, untuk jadwal-jadwal yang selanjutnya adalah sama. Yang mengalami perubahan hanya ada di poin kedua ini, yaitu pada pendaftaran seleksi. Seperti juga yang diberitakan oleh laman ayobandung.com, komitmen pemerintah dalam melakukan penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer di Indonesia akhirnya terrealisasi. Tenaga honorer kini sudah mulai mendapatkan pencerahan terkait nasibnya ke depan, di mana hal ini menjadi permasalahan jangka panjang selama ini. Diketahui bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini dilakukan melalui seleksi berdasarkan kategori prioritas. Seleksi ini dilakukan dengan 2 tahap, di mana tahap 1 dikhususkan bagi pelamar prioritas pertama yaitu guru dan D4 Bidan Pendidik 2023, prioritas kedua adalah XTHK 2, dan prioritas ketiga yaitu tenaga non-ASN yang terdata di BKN. Sementara itu, untuk tahap 2 ini dikhususkan bagi honorer prioritas terakhir, yaitu mereka yang sudah mengabdi 2 tahun di instansi pemerintah. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, tahap 1 sudah berlangsung dan sudah selesai, tinggal menunggu pengumuman. Sementara yang tahap 2 kini menjadi fokus utama karena baru dimulai pendaftarannya tanggal 17 Desember kemarin. Adapun tenaga honorer yang sudah mengikuti seleksi di tahap 1 namun dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS, setelah pengumuman ini nanti ketika ada TMS nanti teman-teman bisa melakukan pendaftaran di tahap yang kedua karena jadwalnya sudah dimundurkan sampai tanggal 7 Januari 2025. Jadi nanti teman-teman ketika di pengumuman nanti ada ternyata TH kemudian TMS, teman-teman tidak usah berkecil hati karena nanti bisa mendaftar kembali di tahap 2. Kebijakan ini diharapkan agar jumlah peserta pada pendaftaran seleksi P3K tahap 2 ini dapat memenuhi target dan menjadi keleluasaan bagi peserta untuk menyiapkan berkas. Hal ini juga dapat mengurangi potensi pelamar yang tidak memenuhi syarat seperti pada seleksi tahap 1 kemarin. Nah, untuk jadwal-jadwal yang selanjutnya adalah masih sama seperti sebelumnya. Nah, di sini sudah bisa dilihat teman-teman agar bisa lebih jelas ya. Untuk pengumuman seleksi yaitu tanggal 1 sampai 30 November 2024. Nah, kemudian pendaftarannya ini yang kemudian tadi dirubah sampai dengan tanggal 7. Yang lainnya sama untuk seleksi administrasi,
masa sanggah di bulan Februari, masa jawab sanggah, kemudian pasca sanggah masih di bulan Februari, kemudian penarikan data final mulai Maret. Nah, ini seleksi kompetensinya mulai 24 Maret sampai April. Nanti teman-teman perlu siapkan segala sesuatunya. Pengumumannya nanti ada di tanggal 22 sampai 31 Mei. Pengumuman hasil kelulusan pengisian DRH dijadwalkan 1 sampai 30 Juni dan penetapan NIP juga di Juni. Nah, demikian informasi terbaru yang bisa disampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share info ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe. Salam pejuang ASN.